Bismillah walhamdulillah walhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bisa sama-sama kumpul di tempat yang mulia. Kita niat i'tikaf, kita niat menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat. Setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'idatan lil muttaqin. Faj'alna, maka aku Allah menjadikan kepada aitil kal uqubah, itulah hukuman siksaan yang menimpa kaum Bani Israel kemarin, yang mana mereka dirubah wujud menjadi kera ataupun lainnya. Nakalan, menjadi ibrotan, pelajaran, hukuman yang menjadi pelajaran, maniatan yang mencegah untuk melakukan pelanggaran yang serupa. Lima baina yadayha wa ma khalfaha, ay lil umam allati fi zamaniha wa ba'daha. Pelajaran untuk umat di zaman tersebut atau umat di zaman setelahnya sampai zaman kita dan seterusnya. Wa mau'idatan, dan aku Allah menjadikan itu sebagai mau'idah, nasihat lil muttaqina, untuk orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang menginginkan kedekatan kepada Allah. Wa khussu bidzikri la'annahum al-muntafi'una bi khilafi ghairihim. Orang-orang yang takut kepada Allah ini disebutkan karena mereka lah yang bisa mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari yang telah diceritakan. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum kaum Bani Israel, mereka dijadikan kera secara fisik atau dijadikan binatang yang lain, ataupun Allah menjadikan hati mereka seperti hati binatang sehingga tidak kenal belas kasihan dan seterusnya. Maka di sini Allah
melanjutkan bahwasanya peristiwa tersebut itu Allah jadikan sebagai nakalan. Nakalun niku arti aslinya adalah al-uqubah asyadidah, yaitu hukuman yang sangat dahsyat, sangat berat, sehingga menjadi efek jera. Hukuman berat yang menjadi efek jera. Yang namanya hukuman itu tidak akan terjadi kecuali karena ada pelanggaran, dan pelanggaran tidak akan terjadi kecuali ada peraturan yang dilanggar. Ada aturan dilanggar, ada pelanggaran. Ada pelanggaran, ada hukuman. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu melalui para nabinya dan kitab-kitabnya menerapkan aturan-aturan untuk hidup, yang mana aturan tersebut bukan untuk menghukum manusia, tapi untuk menertibkan manusia agar tidak seenaknya sendiri ketika hidup di dunia. Nah, kalau tidak ada aturan agama, wah, manusia ini lebih bejat daripada hewan dan lainnya. Naudzubillah. Jadi aturan yang telah diatur oleh Allah melalui para rasulnya, melalui kitab yang telah diturunkannya, itu semua adalah rahmat, kasih sayang, perhatian dari Allah agar manusia ini benar-benar berada di rel dia sebagai manusia, tidak berubah menjadi perilaku-perilaku hewan dan lainnya. Karena itu, kalau aturan dari Allah ini dilanggar, maka mau tidak mau ya harus dihukum karena ada pelanggaran. Kalau nggak ada pelanggaran, nggak akan ada hukuman. Karena ngelanggar akhirnya dihukum. Nih Bani Israel ngelanggar, hari Sabtu diharamkan cari ikan, malah bareng-bareng rame-rame ngelanggar terang-terangan, seakan-akan nantang sama Allah. Ya akhirnya turun hukuman, dirubahlah wujud mereka jadi kera dan lainnya. Naudzubillah min dzalik. Dan kalau sudah di dalam agama itu ada pelanggaran, maka tidak ada kompromi. Di zaman Nabi SAW sendiri, ketika ada perempuan Makhzumiyah, perempuan Makhzumiyah dari suku Makhzumi, itu suku terpandang, bangsawan kalau sekarang, darah biru, darahnya bukan merah, biru, terpandang. Tapi ketika perempuan tersebut melanggar, maka hukum ditegakkan oleh Rasulullah SAW tanpa pandang bulu. Beda kalau zaman sekarang, kadang-kadang yang maling ayam, waduh diajar sampai mati, naudzubillah. Sing korupsi 300 triliun cuma 6 tahun, 300 triliun 6 tahun. Akhirnya netizen Indonesia radhiyallahu anhum rame-rame, kami juga mau dikasih 300 triliun, di penjara 6 tahun tidak apa-apa, tambah pun tidak apa-apa, 7 tahun 8 tahun siap, penting dikai 300 triliun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hukum dibuat mainan oleh orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang besar. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu gambaran hukum zaman sekarang ini. Kalau di zaman Rasulullah tidak ada. Dan aturan yang dibawa oleh Rasulullah tidak ada yang seperti itu. Salah ya salah, mau dia bangsawan. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, saat ada yang ingin melobi Rasulullah agar wanita Makhzumiyah tadi itu dibebaskan dari hukuman, maka Nabi dengan jelas mengatakan, walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Sumpah demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya,
ada di dalam kekuasaannya. Andaikan putriku Fatimah yang mencuri, yang melanggar hukum, maka akan tetap ditegakkan hukum tersebut. Andaikan anak tercintanya Nabi Muhammad kok ngelanggar, tetap dihukum sama Nabi. Jangankan kok cuman bangsawan, ya, jangankan kok cuman dari suku yang terpandang, andaikan anak beliau sendiri yang paling beliau cintai, Siti Fatimah, ngelanggar hukum, maka akan ditegakkan hukum tersebut setegak-tegaknya oleh Rasulullah SAW. Dan ini Pak yang menyebabkan orang zaman akhir niku semakin hilang berkahnya, semakin amburadul kehidupannya, itu gara-gara keadilan dipermainkan. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Niki penyebab keberkahan dan kehancuran kehidupan orang-orang di zaman akhir. Ya, karena itu kita doakan para pejabat kita, para pemegang hukum itu, mereka menerapkan hukum seadil-adilnya sehingga negeri kita ini akan semakin berkah dan maju. Amin Allahumma amin. Nah, kita orang niki wong cilik, apa ngomong apa ya urusane wong gede-gede, isone ndonga sing paling penting niku. Nggih. Demo ya seperti itu sudah hasilnya. Ya, kita ngadu sama Allah agar mereka para pejabat itu diberi hidayah oknum-oknumnya sehingga benar-benar bisa melakukan keadilan dan akhirnya negeri kita bisa makmur. Amin Allahumma amin. Cerita Bani Israel ini ketika mereka dirubah wujud menjadi kera, itu sebagai hukuman dan pelajaran nasihat untuk orang-orang yang takut kepada Allah, siapapun dia. Mau dia ahli taat, mau dia ahli maksiat, asal di hatinya masih ada rasa takut sama Allah, masih ingat akhirat, maka cerita Bani Israel ini sebagai nasihat agar jangan sampai kita itu terus-terusan melanggar larangan Allah, terus-terusan maksiat sama Allah, takutnya kena siksaan hukuman yang sama. Bahkan para ulama itu mengatakan bahwasanya kalau umat terdahulu, kaum Bani Israel, mereka itu dirubah wujudnya, fisiknya jadi hewan, jadi kera ataupun lainnya, maka hukuman yang seperti ini itu masih ada sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Lebih-lebih hukuman tersebut berupa hukuman batin, alias apa? Hati orang yang sering langgar perintah Allah, orang yang sering bermaksiat kepada Allah, hatinya bisa dirubah seperti hati kera, hatinya bisa dirubah seperti hati binatang, sehingga dia pun hidupnya seperti binatang walaupun wujudnya seperti manusia. Naudzubillah min dzalik. Karena itu disebutkan di kitab Ruhul Bayan itu, alamatu maskhil qalbi thalathatu asya. Orang yang hatinya itu sudah dirubah jadi hati binatang, sebagaimana kaum Bani Israel dulu dirubah tubuhnya jadi kera, jadi binatang, dan juga ada yang hatinya dirubah jadi hati binatang sehingga berkelakuan seperti binatang. Nah, tanda orang zaman sekarang yang hatinya kena hukuman seperti Bani Israel ini, alias hatinya sudah berubah jadi hati binatang, ada 3 kata beliau. Pertama, la yajidu halawatat ta'ah. Tanda pertama, tatkala seseorang itu tidak merasakan nikmat ibadah. Ibadah tidak ada rasa nikmat-nikmatnya sama sekali. Majelis ilmu semacam ini tidak ada nikmat-nikmatnya sama sekali. Oh, nek wis majelis sekak wal catur wal ngopok jagung nikmate, mulutnya kayak ada madu nih, wis enak menikmati lu gak kerasa 2 jam. Tapi nek ngaji setengah jam tok wis klesat. Padahal setengah jam tok, 1 jam tok ono. Sekake 2 jam, jagonge 3 jam, nonton HP ne 4 jam, wis entek wis. Waktune digawe hal-hal yang tidak bermanfaat. Menikmati itu hal-hal yang tidak manfaat, nikmat rasanya. Tapi nek ngaji, duduk ngaji, ibadah, ndak ono nikmat-nikmate. Nah, hati-hati.
Ini tanda orang tersebut hatinya mulai dirubah oleh Allah jadi hati binatang, hati yang di situ seperti hatinya kaum Bani Israel dulu. Naudzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati ya. Taat ini, ketaatan ini adalah kunci kita hidup di dunia ini bahagia, dan kunci bagaimana kita meraih kedekatan kepada Allah, serta kunci bagaimana kita jadi orang selamat. Tuh lihat orang-orang dulu niku, mereka antara satu dan lainnya itu saling nasihat, kirim surat. Kalau zaman dulu niku, orang sini kirim surat ke sana, yang sana kirim surat ke sini, saling nasihati. Lebih-lebih yang mereka para ulama itu saling mengirim surat, saling menasihati di antara mereka. Kalau bahasa sekarang niku pakai WA, pesan dikirim untuk nasihat keluarganya yang jauh di sana, yang nggak bisa ketemu, dinasihati pakai surat kalau zaman dulu. Saling menasihati. Nah, di antara nasihat yang beredar zaman itu tidak lepas dari 3 hal. Pertama, man amila li akhiratihi kafahullah amra dunya. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, dia berusaha jaga ibadahnya, maka Allah akan jaga dunianya. Dicukupi dunyane, dicukupi uripe nek jogo ibadah sama Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang jauh dari ibadah sama Allah, nggak peduli sama ibadah, maka berarti dunianya nggak cukup, alias kurang, ngerasa kurang terus, nggak puas-puas. Padahal di mobil, wis omahe gede, tapi kurang, dan hatinya sempit. Tiap saatnya nggak ada ketenangan, nggak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena dia jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibadah yang benar sama Allah, sehingga kehidupan kita dicukupi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Nasihat yang kedua yang beredar di zaman itu, siapa orang yang memperbaiki hubungannya sama Allah, maka hubungan terhadap sesama manusia akan diperbaiki oleh Allah. Nah, manusia kadang-kadang pencitraan, pengen kelihatan bagus di depan manusia, tapi ketika sendiri ternyata dia ahli maksiat dan ahli dosa. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, perbaiki hubungan kita sama Allah, maka hubungan sesama manusia akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang ketiga, orang-orang dulu itu, waman aslaha sariratah aslahallahu ala niyatah. Siapa orang yang membersihkan hatinya, maka Allah akan menjadikan baik fisiknya. Hatinya nek resik, maka kelakuannya akan dijadikan kelakuan yang baik. Nah, dijadikan orang yang semakin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan ini, ibadah ini adalah kunci kita meraih keselamatan, kesuksesan di dunia sampai di akhirat. Karena itu ketika kita taat kok ndak ada rasa nikmat, sholat ndak nikmat, zikir ndak nikmat, baca Quran ndak nikmat, ngaji ndak nikmat, ibadah-ibadah nggak ada rasa nikmat, bahkan mungkin malah rasanya itu sebaliknya, kerungsungan terus, gelisah ketika ibadah, maka jangan berhenti, terus paksa. Terus paksa untuk istiqomah, nanti lama-lama akan merasakan kenikmatan dalam ibadah. Ya nek ndak saged krasa nikmat kayak orang-orang soleh dulu, wong soleh dulu niku, ini sering saya sampaikan juga. Ada dulu namanya Utsbah Al-Ghulam, itu beliau merasakan nikmat ibadah setelah 20 tahun. 20 tahun istiqomah baru krasa enak ibadah. Kemudian ada yang namanya Sabit Al-Bannani, itu juga sama, merasakan nikmatnya baca Al-Quran ketika sudah 20 tahun istiqomah maca Quran, krasa nikmat. Kemudian ada sebagian lagi yang namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu 30 tahun beliau menahan untuk tetap istiqomah selama 30 tahun baru kerasa nikmat ibadah.
Ibnul Mukandir 40 tahun baru beliau merasakan nikmat ibadah. Jadi ibadah itu ada nikmatnya, karena ibadah itu suguhan dari Allah untuk hamba-hambanya. Nek kalau jenengan disuguhi sate, disuguhi minuman es jus, ya harusnya kan terasa seger, enak gitu. Lah ini dikasih suguhan kok nggak kerasa enak. Nah berarti masalah ini. Kalau ada orang namu dikasih sate, dikasih es jus kok pahit. Nah, sing masalah bukan es jusnya. Yang masalah bukan satenya. Sate pahit, es jus pahit, gedang goreng pahit. Kok pahit kabeh? Yang masalah bukan yang disuguhkan. Makanan yang disuguhkan itu bukan, tapi mulutnya. Lidahnya berarti bermasalah. Oh, lidahnya mati rasa karena sakit ini, sakit itu. Nah, yang bermasalah tubuhnya, tamunya itu. Berarti ada yang sakit di mulutnya itu. Lidahnya sudah nggak bisa merasakan rasa-rasa makanan, lidahnya sudah nggak normal, loro. Begitu juga hati kita ini kalau sakit, maka ibadah nggak terasa, padahal aslinya nikmat itu. Ibadah tuh nikmat is minimal. Kalau kita ibadah itu ngerasa tenang, tentram, enak, ya. Kalau tidak bisa merasakan seperti orang-orang soleh, kata mereka itu ibadah itu nikmatnya lebih nikmat dari seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. Mau nikmatnya orang yang baru nikah malam pertama, atau seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini, kutroh, satu tetes dari kenikmatan min ladzatil ibadah, itu tidak bisa dibandingi daripada seluruh kenikmatan dunia. Itu orang-orang soleh sampai mengatakan seperti itu. Satu tetes dari nikmatnya ibadah kepada Allah itu lebih nikmat daripada seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. Karena memang ibadah itu suguhan dari Allah. Ya rasanya nikmatnya ya lebih dari semua isi dunia. Cuman kita ini hati kita yang sakit sehingga nggak bisa merasakan secara 100% nikmat ibadah itu pripun. Ya setidaknya kita ibadah, kita paksa, kita istiqomahkan. Nanti pasti minimalnya kita dikasih sakinah, tentreme hati mesti entuk. Walaupun durung iso ngrasakno nikmate ibadah. Nah, di sini kalau ada orang yang taat tapi tidak merasakan apa-apa dari ketaatan tersebut, maka itu tanda hatinya mulai dirubah oleh Allah, sebagaimana orang Bani Israel dirubah mereka menjadi kera dan lainnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, tanda hati itu sudah dirubah oleh Allah sebagaimana kaum Bani Israel, wala yakhafuna minal ma'siyah. Tidak ada takut-takutnya sama maksiat. Maksiat itu dianggap biasa. Judi, pergaulan bebas, berzina, maksiat-maksiat semuanya itu dianggap biasa. Biasa kayak gini ini sudah. Kemaksiatan dianggap biasa, tidak ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang sambil tertawa terbahak-bahak ketika maksiat. Terus gak ono wedi-wedine, seakan-akan perbuatannya itu tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang dulu itu kalau sudah mereka melakukan maksiat, itu gemetar seluruh tubuhnya. Badannya gemetar sampai kayak orang mau pingsan, mau geblak. Ada seorang ulama itu ketika lewat di satu tempat, lihat tempat itu tiba-tiba badannya langsung gemetar. Murid-muridnya kaget. Wahai ulama, kenapa engkau kok bergetar seperti itu? Karena aku melihat tempat yang dulu ketika aku masih muda aku pernah bermaksiat di situ. Subhanallah, reti tempat kilingan dulu nglakoni dosa ning kono. Niku sampai gemetaran karena takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kadang-kadang kita niku lho, maksiat bendina ya Allah, terutama apa meneh nggih, sing nom-nom HP niku, scroll, sing dingeti mbok wis macem-macem. Maksiat mata tiap hari nek dihitung wis berapa ribu kali itu istiqomah tiap hari, tidak pernah merasa takut sama Allah. Oh hati-hati, jangan-jangan hatinya sudah mulai dirubah sebagaimana kaum Bani Israel dulu. Naudzubillah min dzalik. Apakah kita tidak pernah mendengar bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya kemaksiatan, siksaan akhirat nanti itu yang paling ringan adalah
Kata beliau, inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamah larajulun yudau fi akhmasi qadamahi jamratan yaghli minhuma dimaguhu ma yara anna ahadan asyadda minhu adaban wa annahu la ahwanuhum adaba. Sesungguhnya kata Rasulullah, paling ringannya penduduk ahli neraka itu adalah ada orang yang dikasih sandal 2 dari bara api neraka. Itu paling ringan, dikasih sandal dari bara neraka. Ketika orang ini dikasih sandal dari bara api tersebut, langsung otaknya ini melepuh. Dia mengira ini siksaan paling berat sudah, yang paling disiksa paling berat itu ya aku. Gak ada orang yang dapat siksaan seberat ini. Lah ternyata dia itu siksaan paling ringan. Dia sudah menganggap oh ini siksaan sudah paling berat, sampai uteke ngelepoh, dikai sandal ngisor, uteke mendidih. Bayangkan, dia sampai meyakini saya yang paling disiksa, paling berat di neraka ini. Loh ternyata dia ini adalah orang yang paling ringan siksaannya dibanding yang lain dari seluruh penduduk neraka. Loh berarti maksiat itu walaupun kecil, nek mati belum sempat tobat, belum diampuni sama Allah, masalah besar nih. Karena siksaan yang ngeri seperti itu. Siksaan terkecil berarti kan untuk dosa terkecil. Lah bagaimana dengan dosa-dosa besar, mabuk, judi, zina dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kalau orang sudah nggak ada takut-takutnya di hati, oh tanda ini hatinya jangan-jangan sudah dirubah wujud sebagaimana dulu kaum Bani Israel dirubah wujud mereka jadi binatang. Waliyadzubillah min dzalik. Yang ketiga terakhir, wala ya'tabiru bimauti ahad bal yasiru arghabu fid dunya kulla yaum. Orang yang sudah hatinya dirubah oleh Allah, tanda yang terakhir yang ketiga adalah dia itu nggak ingat mati sama sekali. Tetap buru donyo terus, gak diiling-iling mati. Padahal tiap hari takziah, kadang-kadang datang ke takziah, yang ditakziahi lebih muda dari dia. Matinya enggak ada penyakit apa-apa, tiba-tiba mati. Loh, itu enggak buat dia sadar. Tetap aja yang haram, tetap diambil, cari dengan cara yang haram, tetap terus seperti itu. Padahal dia sudah tua. Orang itu kalau sudah tua, sholahul kuhul fil masajid. Orang tua itu seharusnya kalau sudah 40 ke atas, tua niku nek kalau dalam bahasa agama 40 ke atas niku wis tua. Soalnya umur 40 ke atas, 40 ini umur jadi nabi kalau orang dulu. Sebelum Nabi Muhammad, semua nabi itu kan diangkat jadi nabi, jadi kekasih Allah itu umur 40. 40 itu sudah terhitung tua. Harus sudah mikir akhirat, bekal untuk akhirat ini harus dipikir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena tinggal sedikit. Kalau 60 ya tinggal 20 tahun, apalagi kok 50 tinggal 10 tahun, apalagi kok 60 tinggal 3 tahun. Rasulullah 63. Apalagi lebih dari 63, 70 lah, wes bonus itu. Kok sih tetap cari mikiri donyo, ndak pernah mikiri program-program akhirat, ndak pernah mikiri ibadah. Tetap golek donyo orang mari-mari. Maka ini tanda hati orang tersebut sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Karena itu dikatakan wakilah ini syair dari Sayyidina Ali. Beliau menasihati, an-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat inna salamata fiha tarku ma fiha la daru lil mar'i ba'da al-mauti yaskunuha illa allati kana qabla al-mauti baniha fa in banaha bi khairin taba baniha wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Nafsu manusia ini pengen terus cari dunia. Padahal orang itu setelah mati dia akan menempati bangunan yang dibangun dengan amal soleh ketika dia masih hidup di dunia. Kalau dia bangun rumah akhirat dengan amal solehnya ketika di dunia, maka dia akan bahagia nanti setelah matinya. Tapi kalau dia ketika hidup lupa membangun rumahnya di akhirat dengan amal soleh, maka dia pun akan menjadi orang yang menyesal tiada hentinya. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, terakhir kesimpulan, janganlah kita itu terus menerus bermaksiat, berhenti tobat
takut kalau Allah itu menghukum kita. Hukuman di dunia berat, hatinya bisa buta, nggak tahu arah. Hukuman akhirat tambah berat tadi itu. Kemudian tanda hati sudah dirubah oleh Allah, mulai jauh, mulai serupa dengan Bani Israel yang dirubah wujudnya mereka. Tadi ada 3 itu, tidak merasakan ketaatan, tidak takut sama maksiat, dan tidak peduli dengan bekal ketika bekal untuk mati. Nah, kalau sudah ada ini maka kita koreksi, kita perbaiki diri kita sehingga kita menjadi orang yang insya Allah selamat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afa minkum.